Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah ketiga, peranan manajemen SDM dalam peningkatan kinerja di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan bagian dari disiplin ilmu manajemen sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan, empowerment para pekerja atau karyawan sebagai sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan. Kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari sudut psikologi, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki dua substansi yang terdiri dari tubuh atau fisik dan jiwa atau psikis yang terpadu. Dalam keterpaduan kedua dimensi itu, Tuhan telah melengkapi dengan memberi 3 domain kemampuan sebagai energi atau sumber daya atau kinerja untuk melakukan kegiatan mental atau fisik dan kegiatan fisik atau motorik. Ketiga domain itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif dan afektif. Domain kognitif berupa kecerdasan intelektual sebagai energi, sumber daya yang memungkinkan manusia untuk melakukan kegiatan mental dan atau kegiatan berpikir. Domain afektif berupa kemampuan memahami segala sesuatu di dalam dan di luar dirinya yang memungkinkan untuk berempati atau menaruh rasa simpati satu dengan yang lain sehingga dapat memotivasi dirinya dan memotivasi orang lain. Kemampuan ini disebut kecerdasan emosional. Psikomotorik. Domain psikomotorik berarti hanya manusia makhluk yang dapat mempergunakan kemampuan kognitif dan kemampuan afektif sebagai kemampuan mental atau psikis menjadi kemampuan motorik, gerak fisik dalam melakukan sesuatu, khususnya yang disebut kerja. Kemampuan itu berperingkat tergantung pada kuantitas dan kualitas kemampuan mental, perpaduan kognitif dan afektif masing-masing. Kemampuan dan keterampilan. Ketiga domain kemampuan yang dimiliki manusia itu merupakan energi penggerak atau sumber daya yang dapat bekerja disebut sebagai kinerja. Kemampuan ini diwujudkan dalam peringkat paling rendah yang disebut tidak memiliki keterampilan atau unskill. Kemudian meningkat menjadi keterampilan, skill, berkeahlian atau profesional, berkeahlian tinggi atau spesialis, dan berkeahlian sangat tinggi atau super spesialis. Perbedaan kemampuan dan keterampilan. Kuantitas dan kualitas ketiga kemampuan itu tidak sama pada setiap individu, sehingga kinerja yang ditampilkan juga berbeda satu sama lainnya. Kinerja yang ditampilkan dalam bekerja
disebut prestasi atau achievement, dan yang masih belum dieksplisitkan adalah potensi atau potential ability. Fokus manajemen SDM. Bagaimana cara memberdayakan manusia agar kemampuan potensial yang dimiliki dari ketiga domain tersebut dapat diwujudkan menjadi prestasi atau menjadi kinerja dalam fokus utama manajemen SDM. Manajemen SDM harus mampu mengangkat potensial ability masing-masing pekerja menjadi kinerja. Tugas manajemen SDM. Manajemen SDM di sebuah lingkungan organisasi perusahaan ibarat pisau bermata dua yang memiliki dua tugas yang penting, yang terdiri dari tugas pertama atau mata pisau pertama. Manajemen SDM harus mampu memberdayakan atau empowerment SDM di lingkungan satu organisasi perusahaan dengan berpihak kepada kepentingan pemilik organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau yang telah ditargetkan oleh pemilik perusahaan secara maksimal. Tugas kedua atau mata pisau yang kedua, manajemen SDM harus dilakukan sebagai kegiatan pemberdayaan yang berpihak kepada para pekerja atau karyawan dengan mendorong agar manajer puncak dan semua manajer lainnya bersedia dan mampu memperlakukan para karyawan atau pekerja secara layak, manusiawi, dan layak produksi. Definisi manajemen SDM. Manajemen SDM adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja dengan memberlakukannya secara manusiawi agar potensi fisiknya dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal sebagai kinerja dalam memberikan kontribusi yang terbaik bagi pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM adalah pemberdayaan pekerja atau karyawan untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan kerja yang dapat menghasilkan kinerja yang tinggi, sehingga individu, unit kerja, dan atau organisasi perusahaan secara keseluruhan menjadi produktif, diiringi dengan pemberian pemberlakuan secara manusiawi yang dapat memberikan kepuasan kerja bagi karyawan. Strategi manajemen SDM. Dalam menyusun strategi manajemen sumber daya manusia, perlu diperhatikan rumus Randall Schooler tahun 1992 yang terkenal dengan istilah 5P strategi manajemen SDM sebagai berikut. 1. Filosofi SDM. Pernyataan tentang bagaimana organisasi memahami sumber daya manusianya, peran yang mereka mainkan dalam keberhasilan keseluruhan bisnis, dan bagaimana mereka harus diberlakukan dan dikelola. P kedua adalah policy, kebijakan SDM. Ini memberikan pedoman untuk tindakan pada masalah bisnis terkait orang dan untuk pengembangan program SDM dan praktek berdasarkan kebutuhan strategis. P yang ketiga adalah program SDM. Ini dibentuk melalui kebijakan SDM dan terdiri dari upaya SDM yang terkoordinasi yang dimaksudkan untuk memulai dan mengelola upaya perubahan organisasi yang didorong oleh kebutuhan bisnis strategis. P yang keempat adalah praktek SDM, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam
mengimplementasikan kebijakan dan program SDM, mencakup sumber daya, pembelajaran dan pengembangan, kinerja dan manajemen penghargaan, hubungan dan administrasi karyawan. Sedangkan P yang kelima adalah proses SDM, adalah prosedur dan metode formal yang digunakan untuk menerapkan rencana dan kebijakan strategi manajemen. Simpulan, peranan manajemen SDM dalam peningkatan kinerja di lingkungan sebuah organisasi dan perusahaan adalah peningkatan kinerja SDM dengan mengoptimalkan potensial ability individu karyawan menjadi achievement. Yang kedua, dalam peningkatan pengembangan itu, penerapan strategi MSDM yang mengacu kepada 5P harus mendapat perhatian semua pihak dan semua manajer di berbagai level. Demikianlah kuliah ketiga untuk mata kuliah evaluasi kinerja. Kita lanjutkan nanti pada kuliah kita seterusnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.